Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebaik-baik nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya beserta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 8 Kebumen, beliau Bapak Sidik Wibowo Ahmad SPD MAG. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati MTS Negeri 8 Kebumen, serta anak-anakku siswa-siswi MTS Negeri 8 Kebumen, kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang soleh dan solehah. Sebagai seorang muslim, tentu kita akan sangat berbahagia saat Idul Fitri. Bagaimana tidak, hari tersebut merupakan hari besar Islam yang penuh dengan keberkahan dan kegembiraan. Idul Fitri berarti kembalinya seseorang kepada keadaan yang suci. Nah, setelah umat muslim diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, yang mana ibadah puasa merupakan ibadah yang paling besar pahalanya. Dan juga selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita di-training dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Islam mengajarkan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, dan bernilai ibadah. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang sunnah dilakukan dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri. Yang pertama, kita disunahkan untuk mandi, ya, dan menyucikan diri sebelum sholat Id. Kemudian kita disunahkan untuk berhias diri dan memakai pakaian yang bagus, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaiannya yang terbaik. Nah, bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha? Tambah gembira ya ketika kita mendengar hadis ini dan kita terapkan dalam kehidupan. Ternyata ketika kita menggunakan pakaian yang bagus dan yang terbaik di Hari Raya Idul Fitri, itu mendapatkan pahala. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, khusus bagi perempuan dianjurkan untuk berhias dengan tetap memperhatikan syariat, ya, yaitu tetap menutup aurat, kemudian pakaiannya menggunakan pakaian yang longgar, tidak transparan, berhiasnya tidak berlebih-lebihan. Adapun bagi yang laki-laki disunahkan untuk memakai wangi-wangian, ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Diriwayatkan dari Buraidah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sampai selesai makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan ketika hari raya kurban sampai selesai sholat sehingga baru pulang untuk makan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sunnah yang selanjutnya adalah berjalan kaki ke tempat sholat. Ali bin Abi Thalib dia berkata, termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluar menuju tempat sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan catatan, bagi yang rumahnya dekat dengan tempat sholat, ya monggo tetap berjalan kaki. Tapi bagi yang rumahnya yang sangat jauh, ya sampai berkilo-kilometer, nah itu nggak perlu dipaksakan untuk berjalan kaki, ya. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya adalah memperbanyak takbir. Dan selanjutnya disunahkan untuk melaksanakan sholat id secara berjamaah.
Sunnah ini dianjurkan untuk semua orang muslim, baik yang tua, muda, maupun anak-anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bahkan perempuan yang sedang haid pun juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tetap hadir untuk menyaksikan kebaikan hari raya dan dakwah yang disampaikan oleh khatib bersama kaum muslimin. Nah, hal ini dijelaskan di salah satu hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian eh, sunnah yang selanjutnya adalah mendengarkan khutbah, dan yang selanjutnya adalah berangkat dan pulangnya itu melewati jalan yang berbeda. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan mendatangi sholat Id dengan berjalan kaki, dan beliau pulang melalui jalan lain yang dilaluinya ketika pergi. Adapun sunnah yang terakhir adalah saling mengucapkan tahniyah. Apa itu tahniyah? Tahniyah adalah selamat ya, selamat. Tahniyah apa sih yang sebaiknya kita ucapkan? Nah, tahniyah yang sebaiknya kita ucapkan adalah tahniyah yang bentuknya doa. Misalkan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan kalian. Ibu kira cukup sekian apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan uh, beberapa hal yang dapat kita lakukan ya, yang bernilai ibadah yang disunahkan dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan uh, sunnah-sunnah tersebut ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.